Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini. Tentu kita semua bersukacita bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, meskipun durasinya singkat karena merupakan renungan firman Tuhan singkat, tetapi saya percaya firman Tuhan ini akan berguna bagi kita. Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali berjumpa dengan acara Manarima hari ini. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga paling tidak Tuhan, dengan belajar firman-Mu kami tahu apa yang harus kami perbuat untuk mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah belajar mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan akhir zaman. Dan kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Paling tidak secara umum lebih dahulu akan saya gambarkan sehingga ada pengertian ya dari Bapak Ibu saudara semua mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, kalau kita belajar dalam Injil, Kitab Injil atau juga di dalam Alkitab bagian-bagian yang lain, maka kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan Yesus ini pasti akan datang kedua kali. Saya cuma akan memberikan 2 ayat saja sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu pasti akan datang kedua kali. Coba kita bersama-sama akan membuka di dalam Kisah Para Rasul. Coba kita sama-sama membuka di dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Atau lebih baik kita baca dari ayat yang ke-9 supaya lengkap Bapak Ibu ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai 11 dikatakan demikian. Sesudah ia atau Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Mengapa saya katakan bahwa Tuhan Yesus pasti datang kedua kali? Karena ayat yang ke-11 itu dengan sangat jelas, tanpa perlu dijelaskan, itu menuliskan bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, perhatikan di sini, akan datang kembali. Kata-kata akan datang kembali atau kata-kata yang dipastikan, yang dikatakan oleh 2 orang malaikat yang berpakaian putih itu. Yesus akan datang kembali. Bahkan bukan cuma dikatakan akan datang kembali, caranya dia datang juga disebutkan dalam ayat ini dengan cara yang sama seperti ketika kamu melihat dia naik ke surga. Jadi kalau Yesus naik ke atas awan-awan, dia juga akan datang dari awan-awan, saudara. Caranya saja juga sudah disebutkan. Jadi kepastian kedatangannya ditetapkan oleh ayat ini. Yesus akan datang kembali dan caranya juga ditetapkan oleh ayat ini. Jadi kita harus percaya bahwa firman Allah adalah kekal adanya, sumber kebenaran mutlak. Jadi saudara harus percaya bahwa firman Allah ini akan digenapi. Nah, saya akan membacakan lagi bukti yang kedua dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga.
ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Dan apabila aku ini adalah Yesus, telah pergi ke situ, pergi ke rumah Bapa, dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan pengakuan Yesus, aku akan datang kembali. Sekali lagi, aku akan datang kembali. Ini pernyataan Yesus sendiri, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga merupakan pernyataan langsung daripada Yesus, bahwa Yesus akan datang kembali. Setelah dia pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagi kita di surga yang mulia, Yesus akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput orang-orang kudusnya. Nah, saudara sekalian, ini ada suatu kepastian dari firman Allah yang tidak mungkin kita sangkal, bahwa memang Yesus itu akan datang kembali. Tentu kita tidak meragukan kebenaran firman Allah, ya. Kita tidak akan pernah meragukan bahwa apa yang ditulis dalam firman Allah itu pasti akan digenapi. Karena firman Allah tidak mungkin berdusta. Firman Allah itu sumber kebenaran yang absolut, saudara. Nah, kita sudah yakin bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Nah, kita akan bicarakan mengenai tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Kita sudah tahu bahwa Yesus akan datang kembali kedua kali, tentu ada tanda-tanda kedatangan Yesus. Nah, tanda-tanda kedatangan Yesus itu banyak sekali penggolongannya. Salah satunya ada yang menggolongkan menjadi 3 tanda. Ya, ada 3 macam. Ya, tanda-tanda mengenai kedatangan Yesus. Ada yang menggolongkan menjadi 2 macam. Jadi ada banyak versi untuk menggolongkan tanda-tanda tentang kedatangan Yesus. Nah, ada 2 versi yang saya akan perkenalkan mengenai tanda-tanda kedatangan Yesus ini. Versi yang pertama dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tanda yang bersifat spesial, tanda yang bersifat khusus. Maksudnya tanda-tanda ini adalah tanda-tanda yang berkenaan atau berhubungan dengan umat Israel, ya, umat Yahudi. Itu tanda spesial atau tanda khusus. Jadi tanda ini hanya berbicara mengenai tanda-tanda yang hanya berhubungan dengan umat Israel atau umat Yahudi saja. Lalu pembagian yang kedua, tanda yang bersifat general atau universal atau tanda yang bersifat umum. Nah, tanda ini berhubungan dengan masyarakat pada umumnya. Jadi atau tanda-tanda ini bersifat yang berhubungan dengan dunia pada umumnya. Jadi dengan dunia kita, keadaan dunia kita, ini tanda general atau universal atau tanda umum. Jadi pokoknya yang berkaitan dengan masyarakat pada umumnya, yang berkaitan dengan dunia pada umumnya. Kemudian pembagian yang ketiga adalah tanda yang bersifat gerejawi. Ya, itu tanda yang berhubungan dengan gereja atau jemaat Allah khususnya. Jadi ini hanya membahas tanda-tanda yang berhubungan dengan gereja atau jemaat Allah pada khususnya. Jadi ada tanda yang bersifat spesial, yaitu tanda yang berhubungan dengan umat Israel atau umat pilihan Allah. Kemudian tanda yang bersifat general atau universal atau tanda yang bersifat umum, itu tanda yang berhubungan dengan dunia pada umumnya. Kemudian yang ketiga tanda yang bersifat gerejawi, tanda yang berhubungan dengan gereja atau jemaat Allah pada umumnya. Jadi ada juga pembagian versi yang kedua, yaitu dibagi jadi 2 bagian, yaitu tanda yang bersifat positif dan tanda yang bersifat negatif. Nah, tanda yang versi kedua ini itu dijelaskan oleh Kevin J. Conner. Ini doktor dalam bidang teologi, ahli teologi, membagi menjadi 2 bagian, tanda yang bersifat positif dan tanda yang bersifat negatif. Kita nanti akan berbicara lebih banyak mengenai tanda-tanda ini, ya. Bagaimana tanda yang bersifat spesial itu atau bersifat khusus, tanda yang bersifat general, universal atau umum itu, atau tanda yang bersifat gerejawi itu.
Atau mungkin juga tanda yang bersifat positif itu seperti apa? Tanda yang bersifat negatif seperti apa? Itu akan saya bahas dalam pertemuan yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena hamba-Mu sudah membentangkan kebenaran firman-Mu yang berkaitan dengan akhir zaman. Firman Tuhan yang singkat, yang sederhana, agar bisa mudah dimengerti oleh seluruh jemaat, khususnya yang berkaitan dengan akhir zaman ini Tuhan. Karena kami tahu pada zaman sekarang, zaman akhir ini, kami perlu kebenaran Allah mengenai akhir zaman Tuhan. Kami sudah hidup pada bagian akhir dari zaman akhir. Itu sebabnya kami tidak boleh bermain-main lagi. Kami harus mempersiapkan hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, berkati seluruh jemaat, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini tetap boleh bertahan dan setia berbakti kepada Tuhan. Baik berbakti secara tatap muka atau secara online, ya secara virtual. Kami percaya Tuhan secara streaming pun itu juga berbakti kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya jemaat akan diisi terus oleh kebenaran firman Allah. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.